Filosofi puasa. Mengungkap makna filosofis tentang puasa. Bersama Ustadz Dr. Fahrudin Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Yunisia yang berbahagia, kita lanjutkan lagi kajian puasa, kajian Ramadan kita. Kalau berbicara tentang ibadah lahir yang namanya puasa, sebagaimana semua ibadah yang lain, kita harus ingat bahwa aspek lahiriah dari ibadah itu masih 50%-nya. Karena yang 50% lagi adalah aspek batinnya. Kalau kita jeli, hampir semua ayat tentang ibadah yang ada dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan aspek batinnya. Aspek batin itu kalau bahasa filsafatnya aspek ruhaninya, atau kadang bahasa praktisnya aspek akhlaknya. Sholat selalu dikaitkan dengan tanha anil fahsya wal mungkar. Zakat dikaitkan dengan tazkiyah. Kemudian haji dikaitkan dengan persaudaraan, jihad, mujahadah, pengabdian total pada Allah dan lain sebagainya. Termasuk puasa. Puasa juga sering kita sebut punya dimensi batin, yaitu menahan diri. Kesimpulannya bahwa tidak ada ibadah lahir yang tidak mengandung aspek batin. Dua-duanya harus sejalan. Batin saja tidak ada lahirnya, kehilangan manifestasi, kehilangan ekspresi, kehilangan pembuktian real. Lahir saja tidak ada batinnya, kehilangan nilai. Saya sering mengilustrasikan orang yang hanya peduli pada batin itu seperti orang jatuh cinta tapi tidak menerjemahkan cinta itu di level nyata. Mungkin tidak pernah kirim salam, tidak pernah apel, tidak pernah nganter jalan-jalan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, lahir saja tanpa batin juga tidak ada nilainya. Kayak orang yang tiap hari kirim salam, tiap hari apel, tiap hari mau disuruh nganter, tapi sebenarnya dalam batinnya tidak ada rasa cinta. Maka sahabat Yunisia yang berbahagia, marilah di antara jihad kita di bulan puasa ini kita jadikan puasa sebagai media pendidikan batin, atau lebih fokus lagi media pendidikan akhlak. Karena akhlak ini kan tujuan paling utama yang diemban oleh Rasulullah. Rasulullah kan bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, sahabat Yunisia sekalian, mari momen puasa ini kita jadikan medan, kita jadikan media untuk kita belajar akhlak, meningkatkan kualifikasi akhlak kita, meningkatkan kualitas diri kita secara batini, secara rohani. Akhlak itu dari kata-kata kholaqo, satu akar kata sama kholaq, sama ciptaan. Cuma kalau kholaq atau ciptaan itu sifatnya ijbari. Kalau khuluq, akhlak itu sifatnya ikhtiari. Kholaq itu kalau kita jelek, tidak salah. Kalau kita punya wajah jelek, kalau kita punya fisik tidak sempurna, kita tidak salah, tidak dosa, karena dia sifatnya ijbari. Kita tidak ikut andil, tidak ikut bermain di sana.
Kita hanya bisa pasrah dan bersyukur. Beda sama akhlak. Kalau akhlak sifatnya ikhtiari, pilihan. Kita harus memilih mana baik, mana buruk. Dan rumusnya akhlak, kalau katanya Ghazali, akhlak itu bukan sesuatu yang insidental. Katanya Ghazali, akhlak itu sesuatu yang menetap dalam diri, sumbernya pengetahuan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan. Jadi akhlak itu spontan, akhlak itu stabil, tertanam di dalam diri. Kalau makanya oleh Allah puasa itu dikasih rentang waktu 1 bulan, mungkin dalam rangka membiasakan kita untuk mampu menahan diri, menanamkan dalam diri kita kemampuan untuk menahan diri. Karena memang akhlak mulia itu sesuatu yang ditanamkan dan dibiasakan, tidak semata-mata diajarkan. Ada analisis yang menarik dari seorang sufi untuk namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Katanya Syekh Junaid, ada gambaran menarik kalau kita ingin belajar akhlak, kita belajar dari para nabi. Katanya Syekh Junaid, hampir semua nabi mengajarkan perilaku akhlak mulia, akhlak yang baik. Mumpung bulan puasa, mari kita coba renungkan sebentar dawuhnya beliau Syekh Junaid Al-Baghdadi ini. Katanya Syekh Junaid, dari Nabi Ibrahim kita bisa belajar murah hati. Karena ceritanya Nabi Ibrahim ini orang yang sangat dermawan. Apapun yang dia miliki diberikan. Bahkan beliau sampai diuji oleh Allah, putranya sendiri Nabi Ismail yang diminta dan juga diberikan. Jadi kemurahan hatinya Ibrahim ini sangat terkenal. Karena beliau sampai putranya pun dikorbankan. Bahkan diperintah oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir. Karena yang memerintahkan Allah, beliau tidak ragu-ragu untuk menjalankannya. Ada cerita kalau Nabi Ibrahim ini tidak pernah makan sendirian. Nabi Ibrahim selalu mencari teman kalau mau makan. Meskipun mungkin makanan itu harusnya cukup hanya untuk beliau sendiri saja, tapi beliau ceritanya sangat murah hati. Jadi yang pertama katanya Syekh Junaid, ayo belajar murah hati dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim, kita bisa belajar ridho atas takdir. Nabi Ismail ini kalau dilihat dari riwayat hidup beliau, bahkan sejak bayi ditinggalkan di padang pasir. Kemudian banyak ujian, termasuk diuji pada waktu beliau kecil akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Dan itu perintahnya Allah. Dan itu pun beliau ridho. Kalau itu perintah Allah, beliau dengan rela menyerahkan lehernya. Jadi ridho atas takdir kita belajar dari Ismail. Karena biasanya kita ini orang yang selalu komplain, selalu protes, selalu mengeluh terhadap banyak sekali kenikmatan, banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya Imam Junaid mengajarkan, ayo kita belajar sabar seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub ini digambarkan awalnya beliau konglomerat, punya kekayaan luar biasa, anaknya banyak, punya banyak istri, punya harta kekayaan melimpah. Dia orang yang terpandang. Tapi tiba-tiba dapat ujian, semuanya dibalik, harta kekayaannya habis, meninggalkannya, anak-anaknya meninggal semua. Bahkan beliau kena penyakit yang sangat menyedihkan sehingga masyarakat dekat-dekat sama beliau tidak berani, sehingga beliau terasing. Tapi Nabi Yakub tetap dengan kesabarannya, dan itulah keistimewaannya, sehingga nanti Allah mengembalikan lagi semuanya. Kemudian dari Nabi Zakaria katanya Syekh Junaid, kita harus belajar kemampuan akhlak komunikasi yang baik. Digambarkan Nabi Zakaria itu punya kemampuan berkomunikasi simbolik, berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Ini menunjukkan bahwa orang yang berakhlak mulia itu
mampu berkomunikasi yang baik. Kalau berkomunikasi tidak menyakitkan, tidak menyakiti orang lain. Itu pelajaran dari Nabi Zakaria. Pelajaran dari Nabi Yahya, katanya Syekh Junaid, adalah uzlah. Anak muda yang progresif, anak muda yang aktif tapi mengambil jarak dari dunia ramai. Tidak tergoda, tidak tertipu oleh keramaian dunia. Itu pelajaran dari Nabi Yahya. Pelajaran dari Nabi Musa adalah hidup sederhana. Nabi Musa ini bajunya digambarkan pakai baju wol, baju kalangan rakyat jelata yang nanti dipakai simbol oleh para sufi. Padahal beliau ini anak angkatnya raja. Beliau ini kan ceritanya putra angkatnya Fir'aun. Tapi beliau hidup sangat sederhana, mengembara kemana-mana dengan baju sederhana. Pelajaran dari Nabi Musa. Pelajaran dari Nabi Isa, kalau katanya Syekh Junaid, adalah pelajaran mengembara. Pelajaran mengembara ini kalau difahami lebih jauh berarti orang harus luas wawasannya, tidak sempit, ngerti banyak perspektif, ngerti banyak alternatif hidup, alternatif berpikir. Itu kalau bahasa anak sekarang, kita harus banyak piknik. Baik piknik fisik maupun piknik rohani. Piknik rohani itu berarti ilmu, piknik rohani itu berarti pengetahuan. Kalau piknik fisik ya kita observasi, kita lihat pelajaran-pelajaran di banyak tempat sehingga wawasan kita luas, kita berpikirnya terbuka, tidak sempit, ngerti aneka ragam cara hidup dan model-model keragaman di alam semesta. Itu pelajaran dari Nabi Isa, katanya Syekh Junaid. Dan terakhir, katanya Syekh Junaid, kita belajar dari Nabi Muhammad kerendahan hati. Ini yang paling mulia, katanya Syekh Junaid, dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sangat rendah hati. Tidak ada gejala, tidak ada indikasi rasa besar, rasa sombong, rasa penting. Padahal beliau orang yang dipentingkan, diagungkan, dimuliakan oleh sahabat-sahabat dan umatnya. Kalau kita ngaku umatnya Nabi Muhammad, harusnya kita juga mau untuk rendah hati. Sahabat Indonesia yang berbahagia, ada pelajaran terakhir dari Imam Ghazali untuk puasa kita. Mari kita lakukan tadribat, latihan akhlak, jihadun nafas, perjuangan melawan diri. Dan jangan lupa 3 hal yang terakhir. Kita yakin akan pertolongan Allah, kemudian kita ini terbatas, maka tidak masalah kalau kita mencari orang-orang berilmu, orang-orang soleh untuk meningkatkan kualitas rohani kita. Dan katanya Ghazali yang terakhir, mari rajin-rajin menghadiri, mengikuti majelis ilmu. Semakin luas pengetahuan kita, semakin luas jiwa kita, semakin tertempa akhlak kita, sehingga tertanam akhlak yang baik. Mumpung masih ada waktu di bulan puasa ini, sehingga puasa ini tidak hanya berakhir dengan lapar dan haus belaka. Demikian untuk sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program Filosofi Puasa bersama Ustadz Dr. Fahrudin Faiz. Semoga puasa kita di Ramadan ini semakin bermakna.